Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1011 melawan Cukuang. Hahaha. Cukuang tiba-tiba tertawa dan berkata setelah beberapa saat, membela mereka. Bagaimana mungkin? Jika seseorang seperti Ling Yunkong ketahuan melakukan kejahatan atas nama Gunung Xuankong, saya akan langsung membunuhnya, potong itu. Mata Luming bergerak, tapi dia tidak berbicara. Dia pernah mendengar nama Cukuang sebelumnya, 10 talenta teratas Gunung Xuankong peringkat kedua, talenta yang sangat kuat, dan tiada tara. Pada saat yang sama, orang ini bersifat liar dan tanpa hambatan, serta suka berteman. Dari kelihatannya saat ini, orang seperti Ling Yunkong tidak bisa dibandingkan. Saya baru saja lewat hari ini. Saya tidak menyangka akan menemukan hal yang begitu menarik. Saya suka mencari ahli untuk bersaing. Lu Shaoqing, bergabunglah dengan saya dalam pertarungan. Ambil teratai pemurni air ini sebagai taruhan. Anda menang, King Shui. Anda mengambil tempat teratai, saya menang, dan tempat teratai air bersih adalah milik saya. Bagaimana dengan itu? Cukuang memandang Luming dan berkata, tetapi masih tidak melihat monster air hitam itu. Oke. Luming mengangguk, tanpa ragu, dia langsung setuju. Cukuang jelas adalah orang yang suka berperang. Luming tahu bahwa tidak ada gunanya menghindari pertarungan melawan orang seperti itu. Lebih baik bertarung dengannya. Selama kekuatan tempurnya lebih kuat dari lawan secara alami akan diyakinkan. Ledakan! Ledakan! Luming dan Cukuang saling berhadapan dari kejauhan, dan aura mereka meledak. Pada tahap awal embrio spiritual lapisan ke-9, sungguh menakjubkan. Mata Luming bergerak. Budidaya Cukuang telah mencapai tahap awal embrio spiritual lapisan ke-9, yang lebih tinggi dari Dewa Kaisar di pertarungan keberuntungan. Tentu saja, tingkat kultivasi yang tinggi tidak berarti dengan kekuatan tempurnya, dia bisa lebih kuat dari Dewa Kaisar. Sialan! Monster tua air hitam terjepit di antara keduanya, dan wajahnya menjadi jelek. Keduanya ingin bertarung, tetapi mereka mengabaikannya sama sekali. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan bergegas ke samping, ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Luming dan Cukuang bergerak dan menyerang monster tua air hitam satu demi satu. Kekuatan yang mengerikan menyelimuti monster air hitam itu, dan wajah monster air hitam itu langsung memutih. Monster tua air hitam itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan keras, tetapi energi yang meledak dari Luming dan Cukuang terus menimpanya, membuat tubuhnya bergetar hebat. Luming dan Cukuang saling berhadapan melintasi monster air hitam. Tidak peduli seberapa kuat monster tua air hitam itu, dia telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketiga dan berlatih selama ribuan tahun, tetapi saat ini, dalam konfrontasi antara Luming dan Cukuang, dua talenta hebat, dia masih sangat menyedihkan, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali selama konfrontasi. Mereka dibombardir dan diterbangkan dengan darah muncrat dari mulut mereka. Ledakan! 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 Tinju Luming terus membombardir, dan lampu tinju meledak ke depan seperti meteor, sementara telapak tangan Cukuang terus terpotong, dan serangkaian lampu pedang yang dingin dan menusuk tulang menebas dengan keras. Monster tua air hitam yang malang itu terjebak di tengah, melawan dengan putus asa, itu mengerikan. Di sekeliling, para penonton saling memandang dengan cemas, merasakan simpati pada monster tua air hitam. Ah, aku tidak ingin tempat teratai pemurni air lagi, aku akan memberikannya padamu. Monster air hitam itu mengeluarkan tempat teratai pemurni air dan melemparkannya ke kejauhan. Baik Luming dan Cukuang dengan sengaja menghindari platform teratai pemurni air, dan monster air hitam juga mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri jauh, melihat pemandangan itu dengan ketakutan yang masih ada. Haha, ada satu orang yang menghalangi, dan aku hanya ingin bertarung dengan seluruh kekuatanku. Cukuang tertawa, dan pedang itu terhunus di belakang punggungnya, dan pedang yang lebih menakutkan dan dingin itu ditebas. Kerja bagus. Mata Luming menunjukkan niat bertarung, dan dia melangkah maju, perlahan meningkatkan kekuatan penjara penekan Tiangong, dan bertarung melawan Cukuang. Adapun platform teratai pemurni air yang jatuh ke samping, tidak ada yang berani memindahkannya.
Semua orang tahu bahwa jika ada yang berani mengambil kesempatan ini untuk merebut platform teratai air murni, mereka akan segera mengalami nasib yang sama seperti monster tua air hitam tadi. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan. Cukuang sangat kuat, dengan basis kultivasi tahap awal janin spiritual tingkat ke-9, darah yang terbangun pasti tidak lemah, dan kemungkinan besar itu adalah darah tingkat dewa tingkat ke-7. Luming merasa bahwa Cukuang adalah seorang jenius dengan level yang sama dengan Sue Jianyi dan Aotu dalam pertempuran di level yang sama. Dia tidak akan lebih lemah dari Sue Jianyi, Aotu dan lainnya, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Mendesis. Cukuang menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas, kristal es putih muncul di angkasa, dan lapisan es di danau air hitam menjadi semakin tebal. Konsep artistik es telah dikembangkan sedemikian rupa, tidak, ada juga konsepsi artistik tentang air. Hati Luming tergerak. Jelas sekali, Cukuang menggabungkan konsep artistik es dan air, dan kekuatannya berlipat ganda secara tajam. Mengaum. Suara nyanyian naga terdengar, dan dua kekuatan naga lagi meletus di tubuh Luming. Dengan suara nyanyian naga, kekuatan Luming meningkat pesat, dan dia berjalan keluar dengan tinju yang mengguncang langit. Cahaya tinju menghancurkan cahaya pedang Cukuang, dan langit tertutup pecahan es. Ada keseriusan di mata Cukuang, dan gletser muncul di atas kepalanya. Di gletser, 7 cakra bersinar terang, seperti yang diharapkan, mereka telah membangkitkan garis keturunan tingkat ke-7 tingkat dewa. Begitu gletser keluar, udara memenuhi langit dan bumi, dan menjadi semakin dingin. Ratusan mil di sekitarnya diselimuti udara dingin, dan banyak orang mundur dengan liar. Jika mereka tertutup es, bahkan mereka esensi sejati akan ketakutan. Tapi garis keturunan Cukuang muncul, tapi dia tidak menggunakan fusi garis keturunan, tapi dengan kilatan matanya, garis keturunan itu tenggelam ke dalam tubuhnya lagi. Dia mundur dengan cepat, menghindari cahaya tinju Luming, dan berteriak, "Berhenti, berhenti, jangan berhenti. Lawan, hentikan, aku akan kalah dalam pertempuran ini." Luming tertegun dan berhenti. Penonton juga sedikit linglung, Cukuang jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya, jadi mengapa dia berhenti bertarung dan mengaku kalah. Senyuman muncul di sudut mulut Luming. Cukuang sangat berterus terang, mungkin karena dia merasa bahwa meskipun dia menyatu dengan darah, dia tidak yakin, jadi dia menyerah begitu saja. "Lu Shaoqing, aku mengagumi, platform teratai pemurnian air ini milikmu." Cukuang memasukkan kembali pedang ke sarung di punggungnya dan menyeringai. Luming mengulurkan tangannya, menyedot telapak tangannya, dan menyedot teratai pemurni air ke tangannya, dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Banyak orang yang terlihat iri, terutama generasi tua yang terjebak dalam kesempurnaan rahim spiritualnya, bahkan lebih iri lagi, namun mereka tidak berani mengambil tindakan melawan orang kuat seperti Luming. "Terima kasih." Luming menyingkirkan teratai pemurni air, dalam suasana hati yang baik, dan mengepalkan tinjunya ke arah Cukuang. "Haha, kamu tidak perlu sopan, akulah yang kalah. Tentu saja platform teratai pemurni air ini milikmu. Lu Shaoqing, sayang sekali kamu tidak akan terlihat dalam pertarungan keberuntungan. Bagaimana tentang itu? Jika kamu menganggapku tinggi, bagaimana kalau berteman? Aku akan membelikanmu minuman." Cukuang tersenyum, dengan sangat berani. Luming mengangguk dalam hati. Cukuang ini memang seperti yang dirumorkan, berani dan tidak terkendali, dan suka berteman, yang tidak sebanding dengan Ling Yunkong. "Saudara Chu mengundang saya, jadi tentu saja saya ingin menyelamatkan muka. Sayangnya, saya perlu mencari tempat untuk mundur dan berlatih sebentar, jadi saya khawatir saya tidak akan bisa minum bersama." Luming dikatakan. Cukuang mengangguk, dan berkata, "Dimengerti, bagaimana dengan ini? Saya baru-baru ini berada di kota Siwe, jika saudara Lu mengakhiri retretnya dalam 10 hari, Anda dapat datang ke kota Siwe untuk menemukan saya. Akan ada acara yang makmur baru-baru ini, lalu pergi ke kota Siwe bersama saudara Luach." Setelah mengatakan itu, Cukuang berbalik dan pergi. Melihat punggung Cukuang, Luming memikirkan Yan Kuangtu. Keduanya memiliki kepribadian yang sangat mirip, berani dan tanpa hambatan. Namun, Kuangxian lebih gila, lebih sulit diatur, lebih berani, dan lebih sombong daripada Kuangcu, dan dia tidak memberikan muka kepada siapapun. Secara relatif,
dia memiliki lebih sedikit teman. Setelah Cukuang pergi, sosok Luming melintas, membubung ke langit, dan pergi dari sini juga. Bab 1012 Konsepsi Air Level 4. Ratusan ribu mil kemudian, Luming muncul di dasar danau kecil, lalu memasuki peta pegunungan dan sungai, duduk bersila di puncak gunung, dan mulai menyempurnakan energi esensi darah dan rune konsepsi artistik yang dia miliki. Tertelan sebelumnya. Kali ini Luming melahap ratusan master di atas alam spiritual. Di antara mereka, ada banyak orang dengan alam spiritual ke-8 dan ke-9, dan bahkan orang dengan embrio spiritual yang sempurna. Selain itu, banyak orang yang mempraktikkan konsepsi artistik air. Begitu banyak rune konsepsi artistik yang terus disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam rune konsepsi artistik air milik Luming, dan konsepsi artistik airnya dengan cepat meningkat. Hanya dalam beberapa jam, konsepsi artistik Luming tentang air menembus penguasaan tingkat ketiga dalam satu gerakan, dan terus meningkat. Tahap awal tingkat ketiga, tahap tengah tingkat ketiga, dan tahap akhir tingkat ketiga. Ketika semua rune konsepsi artistik disempurnakan, konsepsi artistik air Luming ditingkatkan ke tingkat ketiga dalam satu gerakan. Dan ketika konsepsi artistik air Luming dinaikkan ke tingkat ketiga akhir, janin spiritual dalam dantian Luming akhirnya meletus dengan daya tarik yang kuat, dan energi yang ditelan sepertinya telah menemukan jalan keluar, bertransformasi dengan gila-gilaan. Menjadi esensi sejati untuk meningkatkan budidaya Luming. Kultivasi Luming, yang stagnan selama lebih dari setengah tahun, juga mulai meningkat pesat. Tahap awal dari janin spiritual tingkat ke-8, tahap tengah dari janin spiritual tingkat ke-8. Setelah energi semua orang dimurnikan, tingkat kultivasi Luming telah dinaikkan ke puncak janin spiritual tingkat ke-8. Janin. Namun, garis keturunannya belum ditingkatkan. Semua esensi darah tadi digunakan untuk meningkatkan garis keturunan Jiulong, yang jelas tidak cukup. Setelah memurnikan semua energinya, Luming membuka matanya, dan pada saat yang sama, tanaman teratai muncul di tangannya. Platform teratai ini memiliki 99 dan 81 kelopak, dan setiap kelopak dipenuhi dengan konsep artistik yang kaya tentang air dan aura roh air. Luming bermaksud menggunakan platform teratai pemurni air untuk terus meningkatkan konsepsi artistik air. Pertama, ambil 3 kelopak bunga dan telan di mulut Anda. Memurnikan kelopaknya, meleleh di mulut, ada perasaan sejuk, mengalir ke tenggorokan dan mengalir ke bawah, berubah menjadi aliran energi dingin yang meresap ke seluruh tubuh Luming. Pada saat ini, Luming sepertinya berada di dalam uap air yang tak ada habisnya, dan dapat merasakan konsep artistik air dengan sangat jelas. Luming menutup matanya dan terus berlatih dalam pengasingan. Ketika energi ketiga kelopak bunga menghilang, Luming terus memetik ketiga kelopak tersebut dan menelannya. Konsepsi artistik Luming tentang air mulai meningkat pesat lagi. Setelah memurnikan 27 kelopak, konsepsi artistik tentang air menembus tingkat kesempurnaan ketiga dalam satu gerakan, dan itu diikat dengan 3 konsep artistik angin, api dan guntur, dan sedikit lebih tinggi dari konsepsi artistik bumi. Konsepsi artistik bumi masih sebatas puncak penguasaan tingkat ketiga, dan masih selangkah lagi dari kesempurnaan tingkat ketiga. Ini tidak berakhir, Luming terus menyempurnakan kelopak yang tersisa. Dia menyerang konsepsi artistik air tingkat 4. Platform teratai penjernihan air mempunyai pengaruh yang besar pada konsepsi artistik tingkat ketiga, dan dampak konsepsi artistik tingkat ketiga pada konsepsi artistik tingkat keempat, tidak sekedar berbicara, namun sungguh ajaib. Selain itu, pemahaman Luming saat ini sangat menakutkan, jadi ketika semua kelopak bunga dimurnikan, Luming benar-benar menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan menerobos konsep artistik air ke tingkat keempat. Konsepsi artistik air merupakan konsepsi artistik terkini yang dipahami Luming. Tanpa disangka, ia adalah konsepsi artistik pertama yang menembus tingkat keempat. Luming membuka matanya dengan gembira. Mampu menembus level 4 di luar ekspektasinya. Ia tidak menyangka akan berhasil menerobos, lagi pula, konsepsi artistik tingkat keempat adalah konsepsi artistik terakhir, dan sangat sulit untuk ditembus. Banyak orang lanjut usia yang terjebak pada langkah ini, dan sulit untuk menerobosnya seumur hidup mereka. Luming tidak menyangka kali ini, dia menerobos dalam satu gerakan.
Lu Ming berpendapat bahwa ini ada hubungannya dengan keberuntungannya yang besar dan peningkatan pemahamannya 10 kali lipat. Jika tidak, sangatlah mustahil untuk menembus tingkat keempat dengan mudah, bahkan dengan harta karun seperti platform teratai pemurni air. Tentu saja, tingkat alam dewa spiritual tidak sesederhana konsepsi artistik, beberapa orang tidak dapat menembus konsepsi artistik tingkat keempat, dan mereka tidak dapat menembus dewa spiritual, tentu saja masih ada jarak antara Lu Ming dan dewa roh yang hancur, jadi tidak perlu memikirkannya untuk saat ini. 10 hari telah berlalu, saatnya keluar. Selanjutnya, saya akan pergi ke ziarah suci kuno sambil bepergian dan berlatih. Lu Ming berpikir dalam hati. Ini adalah rencana saat ini. Sekarang, basis budidayanya masih lemah, dan bahkan di dinasti suci kuno, dia tidak memiliki kekuatan untuk membawa pergi Xian Yanqing. Dia berencana mengambil risiko dalam berkultivasi saat bepergian untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah meninggalkan peta pegunungan dan sungai, Lu Ming membubung ke langit dan menuju ke barat. Kecepatan Lu Ming tidak terlalu cepat, tetapi setelah 1 hari, ia masih menempuh jarak jutaan mil. Di depan, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Di gerbang kota, ada 3 karakter besar, kota Siwei. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Suatu kebetulan, Chu Kuang berkata sebelumnya bahwa jika Lu Ming mengakhiri retretnya dalam 10 hari, dia bisa pergi ke Xiayueju di kota Siwei untuk mencarinya untuk minum. Sebelumnya, Lu Ming tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi tanpa diduga, dia masih datang ke kota Siwei sekarang. Karena kita sudah di sini, ayo kita pergi ke Xiayueju untuk melihat-lihat. Chu Kuang bilang ada acara besar baru-baru ini, tapi dia tidak tahu apa itu. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke kota Siwei. Kota Siwei sangat besar, 2 kali lebih besar dari kota Lishui, dan kediaman Xiayue sangat terkenal di kota Siwei. Karena Xiayueju adalah restoran terbesar di kota Siwei. Setelah bertanya kepada seseorang dengan santai, Lu Ming tahu di mana Xiayueju berada. Setelah berbelok beberapa jalan, sebuah restoran berlantai 5 muncul di depannya. Petugas tamu, apakah Anda di sini untuk minum? Anggur di restoran ini termasuk yang terbaik di seluruh area Gunung Gantung. Lu Ming baru saja memasuki restoran ketika seorang pelayan menyambutnya. Aku di sini untuk mencari seseorang, kata Lu Ming. Oh, siapa yang dicari petugas tamu? Siapapun yang memasuki toko kami untuk minum akan terkesan. Jawab Xiao Er. Chu Kuang, kata Lu Ming. Ternyata Anda adalah tamu yang ditunggu Pak Chu Kuang. Pak Chu Kuang ada di dalam kotak di lantai 5. Dia sudah minum di sini selama 3 hari. Katanya, ada teman yang akan datang menemuinya nanti. Beberapa hari, dan itu pasti Anda, Tuan, tolong ikuti saya, kata Xiao Er. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dia tidak menyangka Chu Kuang akan menunggunya di sini selama 3 hari. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa Chu Kuang suka berteman, dan sepertinya itu benar. Mengikuti Xiao Er, dia sampai ke sebuah kotak di lantai 5, dan sebelum Xiao Er memberitahunya, sebuah tawa keras terdengar dari kotak itu. Hahaha, begitu kakak Lu datang, aku bisa merasakan nafasmu. Mencicit. Pintu kotak terbuka, dan Chu Kuang keluar dengan senyuman di wajahnya. Dan Xiao Er juga mundur. Saudara Chu, apakah kamu menungguku? Lu Ming bertanya. Benar, karena aku bilang aku ingin menjadikanmu temanku, tentu saja aku harus menunggumu di sini, tapi aku menunggu paling lama 1 hari. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi. Untungnya, kamu ada di sini, sepertinya kakak Lu, aku masih menyetujui Chu, haha. Chu Kuang tertawa terbahak-bahak. Lu Ming merasa malu di dalam hatinya, dia tidak berniat untuk datang, tapi dia kebetulan melewati kota Siwei, jadi dia datang untuk melihat-lihat. Saudara Lu, tolong, anggurnya sudah siap. Chu Kuang melambaikan tangannya, dan Lu Ming serta Chu Kuang masuk ke dalam kotak satu demi satu. Di pojok kotak sudah ada beberapa toples kosong, terlihat jelas Chu Kuang banyak minum beberapa hari terakhir ini. Haha, saudara Lu menertawakanku. Aku kecanduan alkohol. Aku harus minum anggur ini dari Xiayueju sesekali. Chu Kuang tersenyum. Di atas meja, sudah ada 2 altar anggur berkualitas. Bab 1013 tingkat Tianjiao Songshou. Lu Ming membuka tutup toples anggur, meneguknya banyak-banyak, dan tiba-tiba merasakan aroma di bibir dan giginya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji,
anggur yang enak. Cukuang juga mengambil toples anggur, menyesapnya banyak-banyak, lalu menatap Luming, dan berkata, "Saudara Lu, kamu tidak mencoba yang terbaik dalam pertempuran hari itu, kan? Saudara Chu, mengapa kamu melihat itu?" Luming tersenyum, tetapi tidak memberikan tanggapan positif. Perasaan. Cukuang berkata, "Saya merasa jika saya terus bertarung, saya pasti akan kalah, dan kekalahannya akan menyedihkan, jadi saya mengaku kalah untuk menghindari rasa malu, haha." Luming tersenyum sedikit, tidak berkomitmen. Pada awalnya, dia pasti tidak menggunakan seluruh kekuatannya. "Saudara Lu, bukankah kamu dari benua tengah?" Cukuang berkata tiba-tiba. Jantung Luming berdetak kencang, matanya bersinar, dan dia berkata, "Saudara Chu, mengapa kamu melihat itu? Saya hanya menebak, dalam setiap pertempuran keberuntungan, semua pahlawan dunia akan diberangkatkan, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan saudara Lu, saya belum pernah melihat bakat seperti itu dalam pertempuran keberuntungan, saya hanya ingin tahu. Jadi menurut saya, saudara Lu adalah jenius tak tertandingi dari Dong Huang, Bei Yuan, Nanming, dan lainnya tempat." Cukuang tertawa. "Saudara Chu terlalu banyak berpikir. Saya telah berlatih di pegunungan yang dalam sebelumnya, jadi saya melewatkan pertarungan keberuntungan," kata Luming. "Haha, kakak Lu tidak perlu banyak berpikir. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku suka berteman dengan para pahlawan dunia, terutama pahlawan seperti kakak Lu, dari manapun kakak Lu berasal, teman ini. Tolong, Chu sudah mengambil keputusan." Cukuang mengangkat toples anggur dan berkata. Luming juga mengangkat toples anggur dan menyesapnya. Apa yang dikatakan Cukuang sepertinya benar, dia hanya bertanya dengan santai. Memang benar, pertarungan keberuntungan telah berakhir, dan semua orang akan penasaran dengan orang berbakat yang tiba-tiba muncul. Namun, Luming tidak terlalu khawatir, karena tubuh keduanya ada di Gunung Liangi, dan dia akan muncul sesekali selama periode ini, tidak mungkin Kaisar Yu curiga bahwa Luming akan muncul di Zhongzhou. Lagi pula, skill seperti Twin Life Banjue begitu tak terbayangkan sehingga tidak ada yang akan mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, Luming tidak mengungkapkan beberapa garis keturunan ikonik di benua tengah, dan ada juga penglihatan yang disebabkan oleh letusan pembuluh darah naga, tidak ada yang curiga bahwa dia adalah Luming dari Desolation Timur. Keduanya minum dan mengobrol dengan santai, dan Luming juga menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada Cukuang tentang situasi spesifik kekuatan utama di benua tengah. Di benua tengah, ada total 18 kekuatan penguasa, termasuk ras manusia dan ras monster. Menempati masing-masing wastelan timur yang luas. Setiap kekuatan hegemoni memiliki seorang kaisar yang duduk di dalamnya, dan ia sangat kuat. Dan di bawah 18 kekuatan penguasa, masih banyak kekuatan yang kuat, beberapa di antaranya bahkan sangat kuat, dengan makhluk tertinggi yang bertanggung jawab. Luming diam-diam menghela nafas, Zhongzhou sangat kuat, tidak sebanding dengan Dong Huang. Saya benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya ketika dinasti suci kuno Zhongzhou menang sepenuhnya. Saudara Lu, menurut pendapat saya, Anda memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam jajaran arogansi kelas 2. Cukuang menghela nafas. Tianjiao kelas 2. Luming sedikit terkejut. "Oh, jadi saudara Lu tidak mengetahui divisi ini?" Di benua tengah, kelompok teratas Tianjiao dibagi menjadi kelas 3. Seperti saya adalah Tianjiao kelas 3. Di Gunung Xuankong, hanya ada 3 orang yang berada di atas Tianjiao kelas 3. Yang lain seperti Yang Chong dan Hai Ziming yang pernah Anda lihat, tidak berada di kelas 3. Cukuang menjelaskan. Saudara Chu hanyalah talenta kelas 3. Luming diam-diam terkejut. Bakat Cukuang jelas tidak lebih lemah dari Blood Sword One milik Dong Huang dan Nao Tu, tapi mereka hanyalah talenta kelas 3. Seberapa menakutkankah kelas 2, atau bahkan kelas 1? Benar, saya hanya kelas 3, dan di Gunung Gantung, hanya generasi muda peringkat pertama yang termasuk dalam kategori Tianjiao kelas 2. Tetapi kelas 2 tidak banyak di benua tengah, dan hanya ada 20. Hanya sedikit, kata Cukuang. Luming diam-diam terkejut. Cukuang hanyalah talenta kelas 3. Bakat kelas 2 harus lebih kuat dan lebih berbakat. Luming berspekulasi bahwa talenta kelas 2 mungkin setingkat kaisar. Jika itu benar-benar setingkat Dewa Kaisar, ada lebih dari 20 orang, itu menakutkan. Dewa Kaisar,
Tetapi Tianjiao yang mengaku mampu mewarisi jubah Kaisar Wu Huang dan diperkirakan akan naik tahta kaisar di masa depan, sangatlah langka di seluruh sejarah tanah air timur. Ada lebih dari 20 Tianjiao tingkat ini di benua tengah. Bagaimana dengan Tianjiao kelas 1 yang lebih kuat? Tampaknya melihat pikiran Lu Ming, Chu Kuang melanjutkan, di atas Tianjiao kelas 2, Tianjiao kelas 1, tetapi jumlahnya lebih sedikit, hanya 5, yang dikenal sebagai 5 raksasa pemuda, yang masing-masing menekan suatu era. Karakternya sangat luar biasa menakutkan, luar biasa, dan kuat, kata Chu Kuang, dengan kekaguman dan ketakutan di matanya. Jelas sekali, kelima raksasa muda ini memiliki posisi yang sangat kuat di hatinya. 5 raksasa pemuda? Di mata Lu Ming, ada kilatan kemegahan dan semangat juang yang kuat. Seperti Tianjiao setingkat Dewa Kaisar, meskipun mereka juga sangat kuat, tidak dapat dibayangkan bahwa masing-masing dari mereka akan mampu mencapai posisi kaisar di masa depan. Namun Lu Ming tidak berada di bawah tekanan yang terlalu besar, karena dia telah berperang melawan Dewa Kaisar. Meskipun Dewa Kaisar sangat menakutkan, Lu Ming yakin bahwa ketika dia bertemu dengannya di masa depan, dia akan mampu menekan Dewa Kaisar lagi. Tapi Tianjiao yang melampaui level Dewa Kaisar sungguh menakutkan, Lu Ming hampir tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Tapi ini juga membuat Lu Ming semakin bersemangat. Lu Ming tidak takut memiliki lawan, yang ditakutkannya adalah tidak memiliki lawan, dengan lawan ada tekanan dan motivasi. Zhongzhou memang lebih indah dari Dong Huang, dan benturan para jinius juga lebih intens. Pertempuran keberuntungan di benua tengah mungkin sangat sengit, tapi sayangnya, saya tidak berada di benua tengah. Lu Ming diam-diam menyesali. Saudara Lu, ingat kapan terakhir kali saya mengatakan bahwa akan ada acara besar dalam waktu dekat? 10 hari kemudian, 2 talenta kelas 2 akan bertemu untuk bertarung di Gunung Tianzhu, dan itu akan menarik banyak perhatian. Pertempuran keberuntungan setelah itu, banyak Tianjiao yang berlatih dalam pengasingan mungkin muncul kembali, kata Chu Kuang. Mata Lu Ming berkilat, menunjukkan sedikit antisipasi. Dia berspekulasi bahwa Tianjiao kelas 2 adalah Tianjiao setingkat Dewa Kaisar. Konfrontasi antara dua Tianjiao tersebut memang merupakan peristiwa besar, dan sangat jarang terjadi. Lu Ming tidak mau melewatkannya. Hanya untuk melihat seberapa kuat Tianjiao teratas di Zhongzhou. Mengapa dua orang jenius saling berhadapan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Keduanya saling berhadapan, satu adalah Sui Luozi dari Blood Hall, dan yang lainnya adalah Yin Bupo dari Kastil Tianying. Keduanya adalah yang terkuat di generasi muda dari pasukannya masing-masing, dan kedua kekuatan ini memiliki permusuhan satu sama lain, jadi darahnya wajar jika Luozi dan Yin Bupo berselisih satu sama lain. Keduanya bertarung 1000 gerakan dalam pertarungan keberuntungan, dan mereka tidak bisa menang atau kalah, jadi mereka sepakat untuk bertarung lagi di masa depan, dan tanggal pertarungan lagi adalah 10 hari kemudian. Chu Kuang menjelaskan. Lu Ming mengangguk, itu sebabnya. Kakak Chu, kapan kamu berangkat? Lu Ming bertanya. Saya bisa segera pergi, tapi sebelum pergi ke Gunung Tianzhu, saya harus kembali ke Gunung Gantung. Saudara Lu, apakah kamu berani pergi bersamaku? Kata Chu Kuang. Kenapa kamu tidak berani? Lu Ming tersenyum. Bab 1014 Gunung Suci di Langit. Gunung Gantung adalah salah satu kekuatan penguasa di benua tengah, dan cuaca alaminya luar biasa, tetapi setelah melihatnya, Lu Ming masih sedikit linglung. Di depan, ada perairan yang tak terbatas, dan di atas perairan yang tak terbatas, ada gunung yang sangat besar dan sakral, melayang di udara. Gunung besar ini tidak bisa dilihat sekilas, seperti gunung legendaris tempat tinggal para dewa kuno, melayang di langit pada ketinggian 1000 meter. Gunung Gantung, sesuai dengan namanya, sebenarnya adalah gunung suci yang menggantung di udara. Dilihat dari kejauhan, di Gunung Gantung, awan terisi, dan uap air keluar. Di bawah sinar matahari, ada pelangi yang bergelantungan di langit. Sekilas, ada pelangi yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat mempesona, seperti negeri dongeng di bumi. Gunung yang menggantung. Lu Ming tidak bisa menahan kekagumannya. Haha. Ayo pergi. Chu Kuang tersenyum, membawa Lu Ming, dan terbang menuju Gunung Gantung. Dengan Chu Kuang memimpin, tentu saja seluruh jalan tidak terhalang dan memasuki Gunung Gantung. Lu Shaoqing. Pada saat ini, sebuah suara yang luar biasa terdengar.
Luming menoleh untuk melihat, dan mau tidak mau menjadi sedikit lucu, bukankah itu Ling Yunkong? Lu Shaoqing, kamu berani datang ke Gunung Xuankong? Ling Yunkong menatapnya beberapa saat, lalu dia mengalihkan pandangannya dan menemukan Chu Kuang, wajahnya berubah drastis. Apa? Kakak Lu adalah temanku, apakah kamu punya pendapat tentang dia? Aku baru saja mendengar kakak Lu membicarakanmu. Chu Kuang memandang Ling Yunkong, menjilat bibirnya, dan matanya berkilat tajam. Wajah Ling Yunkong berubah lagi, menjadi putih dan tidak berdarah, dan dia buru-buru berkata, tidak, Lu Shaoqing adalah temanmu saudara Chu, beraninya aku punya pendapat, aku tidak punya pendapat. Melihat Chu Kuang, Ling Yunkong seperti tikus melihat kucing umumnya takut setengah mati. HMPH, di masa depan, yang terbaik adalah tidak melakukan kejahatan atas nama Gunung Xuankong di luar. Juga, teman saudara Lu, jika kamu berani menggerakkan sehelai rambut pun, berhati-hatilah karena aku akan memenggalmu. Mata Chu Kuang melintas dengan ganas, melihat Ling Yunkong. Jangan berani, sama sekali tidak berani. Ling Yunkong mengangguk dengan keringat dingin. Pergilah. Chu Kuang berteriak dingin, dan Ling Yunkong segera melarikan diri. Ling Yunkong ini sepertinya sangat takut padamu, kata Lu Ming. Saya mengajarinya beberapa kali sebelumnya, dan dulu ada seorang Tian Jiao yang mirip dengan Ling Yunkong. Keduanya mengamuk sepanjang hari. Salah satu dari mereka dipotong oleh saya. Dia takut saya akan memotongnya. Kepalanya juga, kata Chu Kuang sambil tersenyum. Lu Ming mengangguk, Ling Yunkong ini takut mati pada Chu Kuang. Bakat Chu Kuang jauh lebih kuat dari Ling Yunkong, bahkan jika Ling Yunkong terbunuh, pejabat tinggi Gunung Xuankong tidak akan membela Ling Yunkong. Gunung gantung itu sungguh sangat-sangat besar. Keduanya terbang ratusan ribu mil di atas gunung dan sampai di sebuah tebing. Di tepi tebing terdapat sebuah halaman. Wen Jing, aku di sini, teriak Chu Kuang ketika dia sampai di halaman lain. Segera, pintu halaman lain terbuka, dan seorang wanita muda keluar. Wanita muda itu bertubuh anggun dan berkulit seputih salju, sangat cantik dalam balutan gaun kuning angsa. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Anggota ketiga dari 10 talenta teratas gunung gantung bernama Zhang Wenjing. Mungkinkah wanita ini? Zhang Wenjing adalah salah satu dari 3 jenius di atas Tian Jiao kelas 3 di Gunung Xuankong. Saudara Chu, kamu di sini, tetapi kamu terlambat 2 hari, kata wanita muda itu. Haha, jangan salahkan Wen Jing. Aku mendapat teman baru dan minum bersamanya selama 2 hari lagi. Tidak, aku datang ke sini terburu-buru. Chu Kuang tertawa, lalu memperkenalkan. Wen Jing, ini kakak Lu Shaoqing. Kakak Lu, ini adik perempuanku, Zhang Wenjing. Kata Chu Kuang. Kamu adalah Lu Shaoqing. Sebelum Lu Ming dapat berbicara, Zhang Wenjing berbicara, menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Nona Wenjing pernah mendengar namaku? Lu Ming berkata. Tentu saja saya pernah mendengar bahwa Anda menekan Ling Yunkong dan mengalahkan Hai Ziming, dan sekarang tersebar ke seluruh Gunung Xuankong, bagaimana mungkin saya tidak tahu kenapa? Zhang Wenjing tersenyum tipis. Haha, saya yakin nama saudara Lu akan segera menyebar ke seluruh benua tengah. Chu Kuang tersenyum. Mata Zhang Wenjing bergerak, dan dia sedikit terkejut, sepertinya Chu Kuang sangat menyukai Lu Shaoqing. Jelas sekali, Zhang Wenjing belum pernah mendengar tentang pertempuran untuk teras teratai air murni, jika dia pernah mendengarnya, dia tidak akan begitu terkejut. Wenjing, ayo pergi ke Gunung Tianzhu, kata Chu Kuang. Tempat ini cukup jauh dari Gunung Tianzhu, jadi kita harus berangkat secepatnya. Zhang Wenjing mengangguk, lalu mereka bertiga terbang keluar dari gunung gantung dan menuju barat laut. Blood Hall, terletak di utara Gunung Xuankong, adalah kekuatan penguasa yang dekat dengan Gunung Xuankong, dan juga berbatasan dengan Donghuang. Sedangkan untuk Kastil Sky Eagle terletak di sebelah barat Istana Blood Luo. Gunung Tianzhu terletak di tengah-tengah kuil Sueluo dan Kastil Tianying, di arah barat laut Gunung Gantung, dan jaraknya sangat jauh jika dihitung dalam domain besar di Donghuang, setidaknya terpisah 50 domain besar. Untuk jarak sejauh itu, terbang sendirian jelas tidak cukup, terlalu lambat. Pertama-tama mereka mengambil susunan teleportasi, berteleportasi ke daerah dekat Gunung Tianzhu, dan kemudian terbang menjauh. Gunung Tianzhu terletak di tanah tandus, dikelilingi pegunungan yang luas.
Mereka bertiga terbang selama beberapa hari dan tiba-tiba berhenti di depan hutan pegunungan. Bau darahnya sangat kuat. Wajah Zhang Wenjing sedikit berubah. Wajah Luming dan Chukwang juga tenggelam, dan keduanya juga mencium bau darah yang sangat menyengat. Bau darah datang dari gunung di sebelah kanan. Pergi, pergi dan lihat. Chukwang terbang ke arah itu terlebih dahulu. Luming dan Zhang Wenjing mengikuti. Tidak lama kemudian mereka menemukan sumber bau darah tersebut. Di antara pegunungan terdapat sebuah kastil yang terbuat dari batu, kota kecil, dan banyak orang yang tinggal di dalamnya, namun sekarang, orang-orang di sini semuanya sudah mati. Kota itu dipenuhi dengan mayat. Mereka bertiga melayang di udara, dan diperkirakan tidak kurang dari 100.000 orang, semuanya tewas dan berubah menjadi mayat, dan udara penuh darah. Pantas saja mereka bertiga bisa mencium bau darah dari jarak sejauh itu. Siapa? Membunuh begitu banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa. Wajah Zhang Wenjing pucat. Energi darah di sini berkumpul dalam satu arah, kata Luming. Dia mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa darah di udara berkumpul di satu arah. Mungkinkah seseorang dari Blood Hall? Mata Chukwang bergerak. Sebagian besar budidaya aula darah berhubungan dengan darah, tetapi karena budidaya aula darah terlalu mendominasi dan menakutkan, hal itu tidak dipuaskan oleh kekuatan lain, dan mereka telah bergabung untuk memberikan tekanan pada aula darah. Hall juga berjanji tidak akan melakukannya pada orang biasa, tapi sekarang, sebagian besar korban tewas di sini adalah orang biasa. Mereka bertiga saling memandang, dan perlahan berjalan menuju ke arah berkumpulnya energi darah. Ada seseorang di sana. Zhang Wenjing mengirim transmisi suara ke keduanya. Di tengah kota, ada seorang pria paruh baya berjubah berwarna darah duduk bersila, bau darah membubung dari tubuhnya, dan darah yang tak ada habisnya berkumpul ke arahnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Dava yang haus darah adalah penguasa aula darah, ayo pergi. Chukwang berbisik, dengan tatapan serius di matanya, dan ingin mundur. Pada saat ini, pria parubaya berjubah darah tiba-tiba membuka matanya, dan niat membunuh yang dingin dan kejam muncul. Bab 1015 Dewa Roh Perang. Inilah 3 kebanggaan surgawi yang penuh energi dan darah. Haha, Tuhan tolong aku, mati. Pria parubaya berjubah darah mengulurkan telapak tangan dan menggenggamnya di udara. Segera, 5 pita berwarna darah terbentang, seperti 5 cambuk lembut biasanya, berguling ke arah ketiganya. Ledakan! 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 Ketiganya meletus pada saat yang sama. Chukwang memadamkan 2 lampu pedang dingin, dan menebas ke arah 2 pita berdarah. Luming melakukan kungfu surgawi penjara penindasan, dan menebas 2 telapak tangan berturut-turut, menyerang 2 pita berwarna darah, sementara Zhang Wenjing menebas energi pedang biru langit, yang bertabrakan dengan pita berwarna darah. 5 raungan berturut-turut keluar, Luming mundur lebih dari 10 langkah. Chukwang serupa, Zhang Wenjing lebih baik, tetapi hanya mundur 7 atau 8 langkah, lagi pula, dia hanya berurusan dengan pita. Pria yang kuat di alam spiritual. Hati ketiganya bergerak pada saat yang sama, wajah mereka sangat serius. Orang yang bisa memukul mundur mereka bertiga dengan serangan acak pastilah eksistensi di alam spiritual. Hah! Pria parubaya berjubah darah itu sedikit terkejut saat melihat ketiga Luming tidak terbunuh dengan satu pukulan, tapi kemudian dia sangat gembira. Haha, kalian bertiga harus dianggap sebagai arogansi kelas 3. Kalian memiliki vitalitas dan darah yang kuat. Bunuh! Pria parubaya berjubah darah itu tertawa, dan melambaikan tangannya dengan 10 jari. 10 berwarna darah pita melilit Luming dan mereka bertiga. Pita ini terlihat ringan dan halus, namun sangat kuat, melewati udara dan mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Pergi, cepat keluar! Teriak Chukwang, dan di atas kepalanya, garis keturunan tingkat ke-7 tingkat dewa muncul, dan dia langsung melakukan fusi darah. Menghadapi orang kuat di alam spiritual, ia tidak berani gegabah, karena kecerobohan adalah kematian. Zhang Wenjing juga melakukan fusi darah. Luming tidak melakukan fusi darah, tapi dia juga meledakkan 3 kekuatan naga, dan setiap pukulan sangat menakutkan. Ledakan! Ledakan! Mereka bertiga bekerja sama dan melepaskan pukulan kuat, langsung mengalahkan 10 pita berwarna darah, dan ketiganya hendak terbang ke kejauhan. Aku ingin pergi, sangkar sialan!
Pria paruh baya berjubah darah masih belum bangun, tapi duduk bersila, bertepuk tangan terus-menerus. Segera, pita merah tak terbatas muncul di langit, membentuk sangkar yang terbuat dari pita merah, menyegel ketiganya di dalam. Ketiganya melawan dengan kuat, dan sangkar berdarah itu bergetar terus-menerus, tetapi untuk sementara, mereka tidak dapat menerobos. Tebas! Pria parubaya berjubah darah berteriak dengan dingin, dan dengan menjentikkan jarinya, dia melihat 3 lampu pedang berwarna darah yang menakutkan menebas ke arah mereka bertiga. Menabrak! 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 Ketiganya mencoba yang terbaik untuk melawan cahaya pedang berdarah. Tetapi pada akhirnya, darah Cukuang dan Zhang Wenjing terus bergetar, dan mereka hampir terpesona dan berubah menjadi bentuk manusia. Luming juga merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya, darah di tubuhnya melonjak, dan dia hampir muntah darah. Untungnya, kekuatan pertahanan Luming sangat buruk, jadi dia berhasil memblokirnya. Hancurkan untukku! Luming terus meningkatkan kekuatan Tiangong yang menekan penjara, dan meninju beberapa kali berturut-turut, dan sangkar berwarna darah itu akhirnya runtuh. Mereka bertiga bergegas keluar. Mau pergi? Tidak mungkin. Pria parubaya berjubah darah tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dengan satu tangan, dia mematikan 3 lampu pedang berturut-turut, melintasi jarak 10.000 meter kosong dalam sekejap, dan menebas mereka bertiga. Ketiga lampu pedang ini sangat menakutkan, seolah-olah bisa membelah ketiganya menjadi 2. Tidak bagus. Cukuang sangat marah. Dia merasa dia akan mati di bawah pisau ini. Menabrak. Pada saat ini, alis Luming bersinar, dan peta pegunungan dan sungai terbang, mengelilingi ketiganya, dan kemudian terbang ke depan dengan cepat. Menabrak. 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 Ketiga pedang tersebut menebas peta gunung dan sungai, namun tidak merobek peta gunung dan sungai, sebagian kekuatannya terhalang oleh peta gunung dan sungai, namun sebagian kekuatannya masih melewati peta pegunungan dan sungai dan menimpa Luming, Cukuang dan Zhang Wenjing. Cukuang dan Zhang Wenjing langsung berubah menjadi manusia, muntah darah. Tubuh Luming juga terkejut, luka tergores di kulitnya, dan darah terus mengalir. Luming menahan, dan terbang ke depan bersama Cukuang dan Zhang Wenjing. Sialan! Pria parubaya berjubah darah itu meraung, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, setelah ekspresinya berubah, dia terus duduk bersila, menyerap energi darah di sekitarnya. Ketiga Luming terbang ratusan ribu mil dan mendarat di sebuah lembah. Setelah terjatuh, mereka bertiga duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Cedera Luming relatif tidak serius. Ada sisik naga yang tersembunyi di bawah kulitnya, yang menghalangi sebagian besar kekuatannya. Setelah 2 jam, Luming sembuh dan penyembuhan selesai. Setelah memeriksanya, mereka menemukan bahwa Cukuang dan Zhang Wenjing masih dalam penyembuhan. Masih ada kesenjangan besar antara saya dan yang kuat di alam spiritual. Luming berpikir keras. Kesenjangan antara alam janin roh dan alam dewa roh terlalu besar. Sudah ada kesenjangan besar antara kedua alam ini. Yang paling penting adalah kondisi untuk menerobos alam dewa roh terlalu tinggi. Prajurit biasa, atau Tianjiao biasa tidak dapat menembus alam spiritual sama sekali. Mereka yang dapat menerobos ke alam roh dan dewa semuanya adalah arogansi di antara arogansi, yang membuat kesenjangan antara kedua alam tersebut semakin besar. Faktanya, semakin Anda berkultivasi ke alam selanjutnya, kesenjangan antara alam besar dan alam besar akan menjadi semakin besar, semakin menakutkan, dan sulit untuk dijembatani. Luming sekarang hanya berada di puncak janin spiritual tingkat ke-8, dan terlalu sulit, hampir tidak mungkin, untuk melintasi jarak yang begitu jauh dan melawan alam spiritual. Itu mungkin terjadi ketika dia memasuki rahim spiritual dan mencapai kesempurnaan. Pria parubaya berjubah darah itu pasti terluka dan sedang dalam pemulihan. Luming diam-diam berpikir. Jika lawan tidak terluka, mereka mungkin tidak bisa keluar. Setelah beberapa jam, Cukuang dan Zhang Wenjing membuka mata mereka satu demi satu dan menyelesaikan penyembuhan. Kali ini, terima kasih saudara Lu atas bantuanmu. Cukuang bangkit dan berterima kasih kepada Luming. Jika bukan karena Luming, mereka mungkin tidak akan bisa keluar kali ini. Saudara Chu, kamu bersikap sopan. Luming melambaikan tangannya.
Penguasa Istana Darah seharusnya adalah orang kuat dari Dewa Roh tingkat pertama. Karena suatu alasan, dia terluka, jadi dia membantai kota itu dan menggunakan darah seluruh kota untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kebetulan kami temui dia. Cukuang menganalisis. Jalan. Luming mengangguk, Cukuang sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi membantai orang-orang biasa di seluruh kota untuk menyembuhkan luka mereka sangatlah kejam. Ketiganya mengobrol beberapa kata, lalu pergi dari sini dan menuju Gunung Tianzhu. Urusan orang kuat di alam spiritual berada di luar kendali mereka, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemudian, setelah terbang selama 2 hari, sebuah puncak besar yang menembus langit muncul di hadapannya. Gunung Tianzhu, sesuai dengan namanya, ibarat sebuah pilar, ditancapkan ke dalam tanah, menembus langit, berdiri di antara banyak puncak, yang bisa dilihat sekilas. Menurut legenda, Gunung Tianzhu diubah menjadi gunung besar oleh senjata orang kuat di zaman kuno. Saat ini, masih ada 2 hari sebelum duel antara Sui Luozi dan Yin Bupo, dan mereka bertiga menetap di kota kecil terdekat. Di kota kecil, orang datang dan pergi, sangat ramai. Setelah pertempuran keberuntungan, ini adalah duel pertama Tianjiao kelas 2. Ada begitu banyak orang yang tertarik? Cukuang melihat sekeliling dan menghela nafas. Di kota kecil, semua orang yang berjalan di jalanan adalah master. Salah satu dari mereka memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat embrio roh, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Jelas sekali, mereka semua datang untuk konfrontasi antara dua talenta hebat itu. Bab 1016 Keindahan Benua Tengah. Mereka bertiga secara acak menemukan penginapan untuk ditinggali, menunggu duel. Luming memanfaatkan waktu untuk memahami konsepsi artistik bumi, sekaligus menyempurnakan esensi dan konsepsi artistik. 2 hari berlalu dalam sekejap, dan 2 hari kemudian, banyak sekali sosok terbang menuju Gunung Tianzhu. Ketiga Luming berbaur dalam kerumunan dan sampai di sekitar Gunung Tianzhu. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa sekitar Gunung Tianzhu sudah penuh dengan orang. Sekilas, jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu orang. Dari sini terlihat bahwa pengaruh Tianjiao kelas 2 di benua tengah semakin berkembang. Benua tengah sangat luas, 7 atau 8 kali lebih besar dari Donghuang. Terdapat orang-orang yang luar biasa, para jenius bermunculan dalam jumlah besar, dan para master bagaikan awan. Tapi di negeri yang begitu luas, ada berapa banyak talenta kelas 2? Di bawah 5 raksasa pemuda, ada Tianjiao kelas 2, totalnya hanya sekitar 20, dan biasanya jarang terlihat. Dalam pertempuran keberuntungan, kebanyakan orang tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran tersebut, jadi kali ini menarik begitu banyak orang, mereka semua ingin melihat keadaan seperti apa yang telah dicapai oleh Tianjiao kelas 2, dan pertempuran tersebut. Sungguh kekuatan yang mengerikan yang telah dicapai. Ada orang-orang tua di antara kerumunan itu, dan ada juga beberapa anak muda yang berpenampilan seperti remaja. Para remaja ini adalah yang paling seru, mereka adalah generasi muda yang ketinggalan dalam pertarungan peruntungan. Mereka ingin melihat betapa kuatnya Tianjiao, yang setengah generasi lebih tua dari mereka, untuk memotivasi diri mereka sendiri. Banyak master. Cukuang melihat sekeliling, dan dia menemukan cukup banyak jenius yang setenar dia, yang termasuk jenius kelas 3, dan beberapa di antaranya tidak mencapai jenius kelas 3, tapi mereka bukanlah keberadaan yang sepele. Seperti Hai Ziming dari Gunung Xuankong, Wukong, Ling Yunkong, dan Luming semuanya terlihat di tengah kerumunan. Bahkan ada beberapa lelaki tua yang berdiri tinggi di langit, memancarkan aura yang menakjubkan, yang jelas merupakan keberadaan alam spiritual. Dalam pertempuran ini, bahkan keberadaan alam roh pun tertarik. Tiba-tiba, energi iblis melonjak ke langit, dan seorang pemuda berjubah hitam keluar dari udara, menarik perhatian semua orang. Junyue, Gunung Ajaib Junyue. Melihat pemuda ini, seseorang berseru. Motion Junyue juga ada di sini. Zhang Wenjing dan Cukuang juga berseru. Hati Luming juga tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lacrosse dengan hati-hati. Selama periode ini, Luming juga bertanya banyak kepada Cukuang dan Zhang Wenjing tentang Zhong Zhou, terutama Tianjiao muda, yang paling banyak dibicarakan oleh Cukuang. Luming juga memiliki pemahaman tentang talenta utama di benua tengah. Tentu saja, mereka sebagian besar adalah 5 raksasa muda, lebih dari 20 talenta kelas 2, dan penguasa utama.
Gunung Ajaib juga merupakan salah satu kekuatan penguasa di benua tengah, dan Lacrosse adalah salah satu dari 20 atau lebih arogansi kelas 2. Orang ini memang sangat kuat, memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Dia pasti seorang jenius setingkat kaisar. Luming memandang Lacrosse, berpikir dalam hatinya. Lacrosse memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Jelas sekali, duel antara In Bupo dan Sue Luozi menarik perhatian Tian Jiao yang levelnya sama. Junyu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri diam di kehampaan, menatap lurus ke depan, seolah-olah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya, bahkan beberapa orang kuat di alam spiritual, dia tidak melihat kedua kali, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Memang benar, dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos para dewa roh. Dia pasti akan mencapai alam tertinggi di masa depan. Tujuannya adalah menjadi kaisar. Bagaimana dewa roh biasa bisa dianggap oleh dia? Semua orang terus menunggu. Semangat langit bersih Gunung Xuankong. Tiba-tiba, kerumunan kembali berseru. Saudari muda Kongling ada di sini. Mata Cukuang berbinar, dan dia melihat ke arah langit. Seorang wanita muda, mengenakan kerudung panjang berwarna air, dipenuhi uap air, dan datang dari langit. Dia tampak seperti berusia 20-an, wajahnya tiada tara, dia terpesona oleh pedesaan, dan sosok anggunnya menjulang di uap air. Telanjang kaki dan dua kaki gioknya bagaikan karya seni terindah di dunia, setiap melangkah akan muncul awan di langit, ia berjalan di atas awan dan berjalan selangkah demi selangkah. Adegan hening, seolah mereka semua tertarik dengan wanita ini. Ternyata dia adalah Jing Kongling. Dia benar-benar tiada taranya. Luming tidak bisa menahan kekagumannya secara diam-diam. Cukuang menduduki peringkat kedua di Gunung Xuankong, dan Tian Jiao yang menempati peringkat pertama di Gunung Xuankong adalah Jing Kongling. Seorang wanita dengan bakat yang menakutkan, dan pada saat yang sama, arogansi kelas 2, setenar Junyue, Yin Bupo dan lainnya. Selain itu, Jing Kongling juga merupakan salah satu dari 5 wanita cantik tiada tara di benua tengah, dan bisa dikatakan semua orang di benua tengah mengetahuinya. Dalam beberapa hari terakhir, Cukuang dan Sang Wenjing telah menyebutkannya berkali-kali di depan Luming. Luming sudah lama penasaran dengan wanita yang luar biasa dan sombong ini. Luming mau tidak mau membandingkan semua wanita yang ditemuinya dengan Jing Kongling, dan menemukan bahwa hanya Xian Yanqing yang dapat dibandingkan dengan Jing Kongling, dan yang lainnya, seperti M. Yulan dan Qiu Yue, sedikit lebih buruk. Jing Kongling, aku tidak menyangka pertarungan ini akan menarik perhatianmu. Tatapan Junyu akhirnya bergerak, menatap Jing Kongling, cahaya api melintas jauh di matanya. Apakah kamu tidak datang juga? Jing Kongling berkata dengan ringan, suaranya pelan, sampai ke telinga orang, dan ada perasaan yang sangat nyaman, seolah dapat menenangkan pikiran orang yang gelisah. Seperti namanya, dia seperti peri yang halus, tanpa noda. Saudara Jun, saudari Kongling, kalian datang pagi-pagi sekali. Sebuah suara yang manis namun jelas terdengar, dan tidak jauh dari sana, seorang wanita lain melangkah ke langit. Wanita ini sedikit lebih muda dari Jing Kongling, namun penampilannya tidak lebih buruk dari Jing Kongling. Wajah kecilnya sedikit pucat, dengan kecantikan yang sakit-sakitan, dan dia ingin orang-orang maju dan merawatnya. Lembah Raja Pengobatan Pricendana. Banyak orang menatap dengan mata terbelalak. Tian Jiao kelas 2 lainnya, dan juga salah satu dari 5 wanita cantik di benua tengah. Banyak orang merasa bahwa mereka akan menjadi gila, dan merasa bahwa datang kali ini terlalu berharga. Kali ini, 2 protagonis duel belum tiba, tetapi para jenius yang tak tertandingi datang satu demi satu. Bahkan, 2 dari 5 keindahan benua tengah datang. Itu sepadan, banyak orang telah melakukan perjalanan ratusan juta mil, dan bahkan jika mereka ingin melihat salah satu dari 5 keindahan, mereka tidak bisa mendapatkannya. Apa yang tidak pantas untuk melihat 2 dari 5 keindahan hari ini? Pricendana. Mata Cukuang juga bersinar, menatap Pricendana, yang tampak seperti saudara babi, yang membuat Zhang Wenjing di sampingnya merasa tidak nyaman untuk beberapa saat. Faktanya, Zhang Wenjing dianggap cantik langka, namun dibandingkan dengan Jing Kongling dan Pricendana, dia tertinggal jauh. Sister Sandalwood, kenapa kamu ada di sini juga? Jing Kongling melangkah keluar dan datang ke sisi Fairy Sandalwood, dan kedua wanita cantik itu berdiri bersama. Di dekatnya,
Hampir semua mata tertuju pada kedua wanita itu, banyak orang memiliki cahaya yang menyala-nyala di mata mereka, tetapi tidak ada yang berani menggoda atau bahkan memulai percakapan. Meskipun putri kedua berpenampilan tiada tara, dia juga seorang arogansi yang terkenal di dunia, dia sangat menakutkan, siapapun yang berani menggodanya tidak akan pernah tahu bagaimana dia meninggal. Hahaha, aku tidak menyangka kedua peri itu datang, Yin benar-benar senang. Dengan tawa yang keras, sambaran petir menyambar di kejauhan, dan saat berikutnya, seorang pemuda berbulu ungu muncul di atas. Dari Gunung Tianzhu. Pemuda ini memiliki mata yang tegas, hidung bengkok, mata yang sangat tajam, dan kilat menyambar di matanya. Yin Bupo. Seseorang angkat bicara dan menyebut nama orang tersebut. Duel keduanya hari ini akhirnya memperlihatkan salah satunya. Bab 1017 Pertempuran Tianjiao kelas 2. Hei, Yin Bupo, kamu bahkan tidak melihat ke cermin. Kedua peri, apakah kamu datang ke sini karena kamu? Dari arah lain, terdengar cibiran, kilatan darah melintas, dan seorang pemuda berjubah darah muncul. Di sisi lain Gunung Tianzhu. Pemuda dengan kulit agak pucat ini sangat tampan dan menampakkan kesan feminim. HMPH, Sue Luozi, dengan penampilanmu yang setengah mati, mungkinkah kedua peri itu datang menemuimu? Yin Bupo mencibir. Masing-masing dari 5 wanita cantik di benua tengah tidak hanya tak tertandingi dalam penampilan, tetapi juga memiliki bakat yang tiada tara. Tentu saja, ada banyak sekali pelamar, banyak talenta kelas 2 yang menjadi pelamar mereka, dan bahkan ada 5 raksasa muda. Ada rumor sebelumnya bahwa Yin Bupo dan Sue Luozi adalah pelamar Very Sandalwood. Pada saat ini, 2 talenta hebat tiba, dan mata semua orang akhirnya beralih dari Jing Kongling dan Peri Cendana, dan memandang Yin Bupo dan Sue Luozi. Hari ini, keduanya akan memulai pertarungan yang mengejutkan. Luming juga melihat mereka berdua, apakah Tianjiao kelas 2 Zhongzhou berada di level Kaisar Dewa akan segera diketahui. HMPH, Yin Bupo, kamu cukup beruntung bisa lolos dari hidupmu di pertarungan keberuntungan terakhir. Tapi hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya. Sue Luozi mencibir. Haha, terserah kamu. Kaulah yang mati hari ini. Yin Bupo mencibir, dan sambil menangis panjang, dia berubah menjadi seekor condor besar, yang tubuhnya ditutupi dengan kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Yin Bupo bukanlah ras manusia, melainkan ras monster. Sky Eagle Fort merupakan kekuatan dari klan monster yang sebagian besar merupakan berbagai monster berbentuk elang. Tentu saja masih banyak monster mirip burung lainnya, namun monster berbentuk elanglah yang utama. Dikatakan bahwa pemilik kastil Sky Eagle adalah kaisar elang yang kuat. Yin Bupo memiliki garis keturunan binatang dewa elang suci Lei Xuan, dan konsentrasi garis keturunannya sangat mencengangkan. Ledakan. Sue Luozi mengatakannya dengan mudah, tetapi dia tidak berani meremehkan tindakannya, napasnya keluar, dan cahaya berdarah melonjak ke langit. Bunuh! Yin Bupo mengeluarkan raungan panjang, mengepakkan sayapnya, kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan menyatu, berubah menjadi pedang guntur dan kilat, dan menebas ke arah Sue Luozi. Pisau ilahi Sue Luo. Sue Luozi menggenggam kekosongan dengan satu tangan, dan cahaya darah yang tak berujung mengembun dan berubah menjadi pisau panjang berwarna darah. Dengan teriakan keras, dia menebas. Pisau berdarah itu menebas dengan keras, dan kekosongan itu bergulung seperti gelombang air, bertabrakan dengan pedang petir dan petir. Ledakan! 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 Pedang ki dan cahaya pedang menyapu ke segala arah, dan banyak dari mereka dengan budidaya lemah mengubah ekspresi mereka dan mundur satu demi satu. Luming, Chukwang, dan Sang Wenjing berdiri diam dan memperhatikan dengan cermat. Yin Bupo dan Sue Luozi bertukar lusinan gerakan dalam sekejap mata. Sue Luozi, aku tidak bertemu denganmu selama lebih dari setengah tahun, dan kamu belum membuat kemajuan apapun, Yin Bupo mencibir. Ini lebih dari cukup untuk menekanmu. Sue Luozi mencibir. Benarkah? Yin Bupo mencibir, mengepakkan sayapnya, menjerit panjang, darah di tubuhnya mendidih, langit dipenuhi guntur dan kilat tak berujung seakan memenuhi langit. Desir. Sayap Yin Bupo tampak berubah menjadi pisau petir, memotong segalanya, dan menebas ke arah Sue Luozi. Alam halus darah. Sue Luozi menjerit, darahnya membumbung ke langit,
topeng darah setengah lingkaran menyebar ke sekeliling, dan kekuatan melahap yang mengerikan meresap, bahkan jika mereka berjauhan, banyak semua orang merasakan darah di tubuh mereka gelisah untuk beberapa saat, seolah-olah mereka hendak meninggalkan tubuh mereka. Dava dari Aula Darah yang haus darah. Chukwang berkata dengan ekspresi serius. Ekspresi Luming bergerak, dia merasa bahwa metode haus darah ini agak mirip dengan kekuatan melahap 9 naga, tetapi metode haus darah hanya ditujukan pada darah segar, dan itu jauh lebih sombong daripada kekuatan melahap 9 naga. Ledakan. Pedang guntur dan petir Yin Bupo menebas tirai cahaya berdarah, mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Namun, dia juga terpengaruh oleh Dava yang haus darah. Netizen harap diingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda ketika membaca dalam waktu lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, ring, darah di tubuh gelisah, kekuatan tempur terpengaruh, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Zizi pada saat ini, suara menusuk terdengar, dan di atas kepala Sue Luozi, seekor kelelawar besar muncul. Kelelawar ini seluruhnya berwarna merah darah, dan matanya sangat dingin, penuh cahaya haus darah. Kelelawar bersayap darah adalah binatang yang sangat menakutkan, tentunya garis keturunan Sue Luozi adalah kelelawar bersayap darah. Di sekitar kelelawar langit sayap darah, terdapat 8 cakra cemerlang yang bersinar dan menyilaukan. Garis keturunan tingkat 8 tingkat dewa. Tingkat garis keturunan Sue Luozi sama dengan Dewa Kaisar. Sue Luozi melakukan fusi darah, berubah menjadi kelelawar langit bersayap darah, dan bertarung dengan Yin Bupo. Semburan energi yang mengerikan, getaran ruang yang konstan, seolah-olah akan terkoyak kapan saja, telah sepenuhnya terdistorsi dan berubah bentuk. Kekuatan yang mengerikan menyebar hingga ribuan mil, dan banyak puncak gunung tersapu oleh kekuatan tersebut dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Namun, sebagian besar energi jatuh di Gunung Tianzu, tetapi Gunung Tianzu tampaknya diubah dari senjata orang kuat kuno, dan energi mengerikan jatuh di atasnya. Gunung Tianzu tidak rusak sama sekali, dan paling banyak hanya bisa menyala. Itu tinggalkan jejak. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung lebih dari 100 gerakan, tetapi mereka masih terikat. Ya Tuhan, ini sangat kuat, terlalu kuat. Apakah ini kekuatan tempur Tianjiao kelas 2? Seorang lelaki tua dengan janin spiritual yang telah sempurna tersentak ketakutan. Dia memiliki perasaan bahwa dengan kultivasi embrio spiritualnya yang sempurna, apalagi melawan keduanya, bahkan jika dia bergegas, dalam jarak 100 meter dari dua pertarungan tersebut, dia akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang menakutkan. Tidak mungkin seorang seniman bela diri dengan embrio spiritual yang sempurna memiliki perlawanan sedikit pun. Basis budidaya keduanya seharusnya berada di puncak alam janin roh tingkat 9, tetapi tingkat kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Saya khawatir mereka hampir mendekati tingkat Dewa Roh. Jika mereka tidak bisa benar-benar melawan Dewa Roh, mereka tidak bisa. Akan jauh lebih buruk, jika mereka menerobos penyempurnaan embrio spiritual, mereka mungkin benar-benar mampu melawan yang kuat di alam roh. Mengerikan, embrio spiritual bisa melawan Dewa Roh, itu terlalu menakutkan. Para penonton menyaksikan, sambil berdiskusi, mereka terkejut. Bahkan beberapa orang kuat di alam spiritual memiliki wajah yang serius. Benar saja, dia pasti seorang jenius setingkat Dewa Kaisar. Luming berpikir diam-diam, matanya sedikit bermartabat. Sekarang dia menyimpulkan bahwa Tianjiao kelas 2 di Zhongzhou pastilah Tianjiao setingkat Dewa Kaisar. Tidak diragukan lagi, ada lebih dari 20 Tianjiao di Zhongzhou, yang sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu level apa yang telah dicapai Dewa Kaisar. Luming berpikir dalam hati. Setengah tahun yang lalu, budidaya Dewa Kaisar berada di puncak janin spiritual tingkat 8. Sekarang lebih dari setengah tahun telah berlalu, adalah normal bagi Kaisar untuk mencapai puncak janin spiritual tingkat ke-9. Lu musuh utama Ming. Apakah kekuatan tempurku saat ini sebanding dengan mereka? Luming diam-diam menimbang kekuatan tempurnya sendiri. Pada awal pertempuran keberuntungan, Luming mengandalkan cara penulisan dan penyempurnaan, dan menggabungkan keduanya untuk menekan Dewa Kaisar. Tetapi Dewa Kaisar tidak dikalahkan secara sepihak. Sekarang, cara pemurnian dan seni bela diri Luming dipisahkan, dan kekuatan tempurnya sedikit melemah. Namun, dibandingkan dengan pertarungan keberuntungan, Luming mengembangkan konsep artistik air perpaduan 5 konsep artistik sangatlah kuat, jauh lebih kuat dari 4 konsep artistik.
Meski tanpa cara prasasti dan penyempurnaan, kekuatan tempur Lu Ming masih kuat. Ia yakin bisa menekan lawan dalam pertarungan di level yang sama. Tapi sekarang di benua tengah, untuk mencegah identitasnya bocor, Lu Ming tidak bisa menggunakan beberapa metode, dan kekuatan naga tidak bisa meledak sepenuhnya, sehingga kekuatan tempurnya sangat lemah. Selain itu, basis kultivasi Lu Ming saat ini berada di puncak janin spiritual tingkat 8, jika dia bertemu Sui Luozi atau Yin Bupo, Lu Ming akan kalah. Pangkalan kultivasi saya harus ditingkatkan sesegera mungkin. Jika saya mencapai janin spiritual tingkat ke-9, yang setingkat dengan mereka, saya tidak akan takut pada mereka bahkan jika saya tidak dapat mengintegrasikan darah saya dalam pertarungan yang sebenarnya. Lu Ming terus berpikir. Bab 1018 Embrio Roh 9 kali lipat. Langit dan bumi berguncang tanpa henti, separuh langit dipenuhi guntur, dan separuh langit dipenuhi darah. Guntur dan cahaya darah terus bertabrakan dan menyerang satu sama lain. Semua orang sama sekali tidak bisa melihat sosok Yin Bupo dan Sui Luozi, melainkan hanya melihat jalinan cahaya dan bayangan. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam penuh. Langit, guntur dan cahaya darah menghilang pada saat bersamaan. Dua sosok berdiri di satu sisi langit, terengah-engah, saling menatap dengan mata tajam dan serius. Tidak ada perbedaan. Konon dalam pertarungan keberuntungan dulu, keduanya bertarung dengan ribuan trik, dan hasilnya tidak ada perbedaan, hari ini sama saja. Sui Luozi, aku tidak menyangka kamu memiliki beberapa kemampuan, hari ini adalah keberuntunganmu. Yin Bupo berkata dengan dingin. Seharusnya aku yang mengatakan ini, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Sui Luozi juga mencibir. Mereka berdua tidak terus bertarung. Baru saja, mereka bertarung 1000 gerakan, dan konsumsi keduanya sangat tinggi. Selain itu, ada banyak master dari segala arah, jadi mereka juga harus cadangan beberapa kekuatan untuk mencegah seseorang menyerang mereka secara diam-diam. Sepertinya mereka tidak akan bertarung lagi kali ini, dan kali ini seri lagi. Sui Luozi dan Yin Bupo benar-benar saingan. Di dunia, para jenius seperti awan. Jika biasa, arogansi seperti Yin Bupo dan Sui Luozi pasti akan menjadi sosok yang tak terkalahkan di dunia, tapi sekarang, ada lebih dari 20 sosok seperti itu, dan bahkan ada pemuda yang lebih kuat. 5 besar. Di sekitar, banyak orang tidak bisa menahan nafas. Terlalu banyak arogansi di generasi ini. Anda harus tahu bahwa arogansi kelas 2 seperti Yin Bupo dan Sui Luozi memiliki peluang untuk menerobos ranah kaisar bela diri. Dulu, ada 3 atau 2 di setiap generasi. Tidak buruk. Tapi di generasi ini, ada lebih dari 20 orang, dan bahkan ada 5 raksasa yang lebih kuat, bahkan Dong Huang, Nanming, Beiyuan, dan Simo juga merupakan orang-orang yang berbakat dan makmur. Semua orang tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir, dan beberapa orang bersiap untuk pergi. Semuanya, 7 hari setelah Cendana bersiap mengadakan perjamuan untuk Raja Alkimia di Istana Raja Alkimia, saya mengundang kalian semua untuk berbicara, minum, dan mendiskusikan Tao. Apakah kalian ingin memberikan wajah pada gadis kecil itu? Saat ini, suara yang jelas dan menyenangkan terdengar, itu adalah peri Cendana. Mata semua orang berbinar. Haha, peri Cendana mengadakan perjamuan Pil King secara langsung. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah ada alasan untuk tidak pergi? Moshan Junwei adalah orang pertama yang berbicara, matanya berbinar. Terima kasih, Saudara Jun. Peri Cendana membungkuk sedikit. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berpartisipasi dalam perjamuan alkimia yang diselenggarakan oleh peri Cendana. Selama peri tidak menyukainya, saya pasti akan mengunjungi Anda. Semua orang bergegas membuka mulut mereka, berharap dapat menarik perhatian peri Cendana perhatian. Terima kasih, adik perempuanku. Adik perempuanku akan pergi dulu. Kamu bisa tinggal di Pil City dulu, dan kamu bisa pergi ke Pil King's Court dalam 7 hari. Setelah mengatakan itu, peri Cendana membungkuk sedikit, lalu menginjak udara, dan pergi dari sini. Setelah itu, Jingkong Ling pun berbalik dan menjauh, seperti peri di awan. Yin Bupo, ayo bertarung lagi di lain hari. Sui Luozi meninggalkan sebuah kalimat, berubah menjadi seberkas darah, dan pergi dari sini. Yin Bupo mencibir, dan juga pergi dari sini, lalu yang lainnya juga bubar. Saudara Chu, apa itu perjamuan Raja Pil? Lu Ming bertanya pada Chu Kuang.
Orang-orang di Lembah Yawang semuanya adalah pemurni prasasti, terutama di bidang alkimia. Pil di Lembah Yawang terkenal di seluruh dunia, dan beberapa pahlawan luar biasa di Lembah Yawang akan meminum pil yang paling mereka banggakan sesekali. Anggur berkualitas, dan para pahlawan dunia diundang untuk mencicipinya, dan omong-omong, bertemanlah dengan para pahlawan dunia. Jadi, meskipun Lembah Raja Pengobatan bukanlah kekuatan yang dominan, pengaruhnya masih sangat menakutkan. Cukuang menjelaskan. Luming mengangguk tradisi ini agak istimewa. Ayo pergi ke Pil City dulu, Pil King Courtyard ada di Pil City. Kata Cukuang, dan segera, mereka bertiga terbang menuju Pil City. Dalam perjalanan, Luming juga tahu lebih banyak tentang kekuatan Lembah Yaoang. Lembah Raja Pengobatan, di masa lalu, juga merupakan kekuatan penguasa, tetapi sekarang, karena tidak ada kaisar yang bertanggung jawab, ia telah turun dari tahta kekuatan penguasa, namun kekuatannya masih sangat menakutkan dan tidak dapat dianggap remeh. Di Lembah Para Raja Pengobatan, terdapat lebih dari satu makhluk tertinggi, yang ahli dalam alkimia, dan memiliki hubungan baik dengan semua kekuatan besar. Energi potensial bukanlah hal yang sepele. Kota Pil didirikan oleh Lembah Raja Pengobatan. Dipenuhi oleh orang-orang dan sangat hidup. Lembah Raja Obat memiliki semua jenis pil. Mereka menjual dan membeli berbagai rumput roh dan bunga roh dari sini. Oleh karena itu, kota ini telah menarik banyak orang sejumlah kamar dagang ayo, jual dan beli pil. Pil City tidak jauh dari Gunung Tianzhu, hanya setengah hari kemudian, mereka bertiga tiba di Pil City. Banyak obat mujarab, banyak obat mujarab. Dandan muncul di bahu Luming lagi di beberapa titik, dengan sepasang mata pencuri mengarah ke sekeliling. Di kedua sisi jalan kota Pil, hampir semua toko obat mujarab dan toko obat mujarab, aroma obat yang kuat datang dari segala arah, yang membangkitkan semangat masyarakat. Tak heran jika Dandan membidik dengan liar. Cukuang dan Sang Wenjing melirik ke arah Dandan, dan merasa kura-kura kecil ini cukup menarik. Saudara Cu, Nona Wenjing, bagaimana kalau kita mencari tempat tinggal, kata Luming. Luming ingin mencari tempat, jadi dia mundur dengan baik. Baik. Cukuang dan Sang Wenjing mengangguk, dan ketiganya menemukan penginapan untuk menginap. Di kamar penginapan, hati Luming tergerak, dan sosoknya menghilang. Di dalam kamar, hanya gambar gunung dan sungai yang tersisa mengambang. Di peta pegunungan dan sungai, Luming duduk bersila di puncak gunung, dan ketika dia melambaikan tangannya, tumpukan besar batu kasar muncul di sekelilingnya. Gunakan batu kasar untuk menembus lapisan ke-9 embrio. Mata Luming berbinar. Terakhir kali saya bertemu dengan Dewa Roh yang kuat di Kuil Sueluo, saya memberitahu Luming seberapa jauh dia dari alam Dewa Roh yang kuat. Sekarang dia memiliki banyak batasan, dan basis budidayanya tidak cukup. Jika dia menghadapi elit seperti Sueluozi dan Yin Bupo, dia mungkin bukan lawan. Oleh karena itu, dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Awalnya dia tidak berniat menggunakan batu kasar untuk meningkatkan budidayanya, karena sekarang dia menggunakan batu kasar untuk meningkatkan budidayanya, dan konsumsinya sangat buruk. Sekarang dia tidak memiliki banyak batu kasar. Awalnya dia ingin melakukannya menyimpannya sebagai cadangan, tapi sekarang dia tidak bisa mengatur sebanyak itu. Meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Mengaum. Garis keturunan Jiulong muncul, membuka mulutnya dan menelannya, dan kekuatan melahap yang mengerikan meletus, puluhan ribu batu mentah hancur berkeping-keping. Dengan menjalankan Shan Long Zhen Jue, energi primordial terus dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati, dan esensi sejati berkumpul dalam embrio spiritual, dan terus dipadatkan, embrio spiritual menjadi semakin kuat, dan volumenya menjadi semakin kecil. Setelah puluhan ribu batu mentah dimurnikan, masih ada puluhan ribu lagi. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, Luming memurnikan lebih dari 300.000 batu kasar. Hampir sampai. Ada kilatan ketajaman di matanya, dan dia terus memurnikan, dan 1 hari lagi berlalu, dan hampir 100.000 batu kasar dimurnikan. Ledakan. Sepertinya ada sesuatu yang ditembus, aura Luming kuat, dan energi nyata di tubuhnya meraung, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Terobosan dalam budidaya, mencapai tahap awal lapisan ke-9 embrio spiritual. Bab 1019 Batu Nayuan. Panggilan. Saat itulah Luming membuka matanya, menunjukkan kepuasan.
Hanya konsumsi batu kasar saja yang membuatnya merasa sedikit patah hati. Sebanyak 400.000 batu kasar telah dimurnikan, sungguh menakjubkan. Namun, basis kultivasinya telah menembus janin spiritual tingkat ke-9, kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat, energi sejatinya agung dan kuat, dan Tiangong penekan penjara juga dapat mengerahkan kekuatannya lebih banyak lagi. Saya tidak tahu apakah saya bisa melawan Yin Bupo dan Sui Luozi dengan kekuatan tempur saya saat ini. Hati Luming tergerak. Sui Luozi, atau Yin Bupo, keduanya berada di puncak embrio spiritual lapisan ke-9, sedangkan Luming berada di tahap awal embrio spiritual lapisan ke-9, yang mirip dengan saat dia berada dalam pertempuran keberuntungan. Dan pertempuran dengan kaisar dan dewa. Tetapi pada saat itu, Luming menggunakan segala cara dan bekerja sama dengan formasi untuk menekan dewa kaisar. Tapi sekarang Luming tidak memiliki cara pemurnian prasasti, tetapi dia telah mengintegrasikan konsepsi artistik air, jika Luming dapat melakukan yang terbaik untuk menggunakan fusi darah. Luming pasti akan menekan Sui Luozi atau Yin Bupo, tetapi jika dia tidak bisa menggunakan fusi darah, Luming Ming tidak yakin. Tapi setidaknya, Luming pasti tidak terkalahkan. Masih ada 3 hari tersisa untuk perjamuan alkimia, ayo pergi ke kota alkimia dulu. Luming bangkit, berjalan keluar ruangan, merasakannya, dan menemukan bahwa kamar Chu Kuang dan Sang Wenjing kosong, jadi dia seharusnya pergi jalan-jalan. Pil City seperti kota komersial besar, dengan toko-toko di mana-mana, jenis ramuan dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, yang membuka mata Luming. Di beberapa toko, Anda bahkan bisa membeli pil tingkat 8, tetapi harganya sangat mahal. Beberapa tempat penuh dengan kios, dan pemilik kios akan menjual beberapa barang aneh, beberapa mungkin merupakan harta langka, dan beberapa mungkin hanya barang bekas. Tempat seperti itu disebut distrik Taobao. Ujian utamanya adalah keberuntungan, jika beruntung bisa saja membeli sesuatu yang bernilai sangat tinggi. Tentu saja penglihatan dibutuhkan, dan banyak orang tertarik ke sini. Ada begitu banyak orang di jalan, Luming berkeliaran di antara kerumunan, memandang ke timur dan barat. Di bahu gunung, sepasang mata melihat sekeliling. Ketika dia datang ke sini, Dandan menjadi energik dan mengancam bahwa dengan penglihatannya, tidak ada harta karun yang bisa lepas dari matanya. Sayangnya, setelah melihat sekeliling, saya tidak menemukan apapun. Hal-hal di sini aneh dan aneh. Beberapa yang disebut rumput spiritual pada dasarnya adalah rumput liar di pinggir jalan, digunakan untuk membodohi orang, dan beberapa prajurit spiritual yang ditinggalkan digunakan sebagai tentara dari zaman kuno, dan beberapa orang bahkan menganggapnya biasa saja. Batu, konon di dalam batu tersebut terdapat harta karun yang encer, dan harga jualnya masih sangat tinggi. Setelah ini dijual, itu adalah keuntungan besar. Itu Luming, potongan batu giok ungu di depan. Ya, batu giok ungu yang dibeli cewek itu, sangat berguna. Luming sedang melihat sekeliling, ketika tiba-tiba suaranya terdengar di telinganya, tampilan yang membangkitkan semangat. Luming terkejut dan melihat ke depan. Di depan sebuah warung, 2 remaja putri berdiri di depan warung, dan salah satu remaja putri sedang menerima sepotong batu giok ungu dari pemilik warung. Batu giok ungu yang dibicarakan Dandan adalah bagian ini. Giok ungu itu sangat biasa, apakah itu harta karun? Luming terkejut. Penglihatan kursi ini tidak sebanding dengan milikmu. Luming, jika kamu membelinya, kamu pasti akan menghasilkan banyak uang, teriak Dandan. Tanpa ragu-ragu, Luming melangkah maju, berjalan ke stan, memandang dengan santai ke batu giok ungu di tangan wanita itu, dan berkata dengan santai, "Hah? Batu giok ungu ini berkualitas baik, dan saya baru saja membelinya kembali untuk membuat aliontin giok untuk adikku. Saudaraku, bagaimana cara menjual batu giok ungu ini?" Pemilik kios adalah seorang pria paruh baya. Saat ini dia tersenyum polos dan berkata, "Tuan muda, Anda terlambat. Potongan ungu ini batu giok baru saja dibeli oleh wanita muda ini." "Sudah membeli?" Luming berpikir dalam hati. Sayang sekali, netizen harap diingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. Saya melihat ke arah wanita muda itu. Wanita muda itu sangat cantik, berusia 20-an, dia dianggap cantik langka. Di belakangnya, diikuti wanita lain, dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi gadis pelayan. "Gadis ini, bisakah kamu memberiku batu giok ungu ini?"
Luming mengepalkan tinjunya. Hei, nona mudaku membeli batu giok ungu ini dulu, kenapa aku harus menyerahkannya padamu? Teriak pelayan di belakang wanita itu terlebih dahulu. Bukan apa-apa, aku hanya melihat batu giok ungu ini kualitasnya bagus, dan aku ingin membelinya kembali untuk dijadikan liontin giok untuk adikku. Karena gadis ini membelinya lebih dulu, maka aku tidak akan mengambilnya. Luming tersenyum, mengepalkan tinjunya, dan pergi. Meski sayang untuk dilewatkan, karena sudah dibeli, Luming tidak akan mengambilnya dengan paksa. Tuanku, tunggu sebentar. Pada saat ini, wanita muda itu memanggil, dan Luming berhenti. Sebenarnya, saya baru saja membeli batu giok ungu ini karena menurut saya kelihatannya bagus, dan tidak ada gunanya. Karena Anda menghargainya, saya akan memberikan batu giok ungu ini kepada Anda sebagai hadiah. Wanita muda itu melangkah maju dan menyerahkannya. Giok ungu ke Luming. Luming cukup terkejut dan tidak mengangkatnya untuk beberapa saat. Nak, cepat terima, kamu akan menyesal jika tidak menerimanya. Dandan terus mengirimkan transmisi suara ke Luming. Luming merenung sejenak, mengulurkan tangan untuk mengambil batu giok ungu, dan berkata, saya di sebelah Lu Shaoqing, terima kasih atas hadiah batu gioknya. Saya tidak tahu nama gadis itu. Saya akan membayar kembali hadiah batu giok itu ketika saya punya kesempatan suatu hari nanti. Gadis kecil Yosin, Tuan Lu sudah sangat sopan. Wanita muda itu tersenyum sedikit. Ternyata itu Nona Yo, dan Nona Yo juga datang ke perjamuan Raja Pil? Luming bertanya. Benar, sepertinya tujuan Tuan Lu datang ke sini sama dengan tujuanku. Yosin tersenyum ringan, matanya penuh keindahan. Setelah itu, keduanya mengobrol beberapa patah kata sebelum Luming pergi, karena begitu dia mendesak Luming untuk kembali dan meminta Luming untuk memotong batu giok ungu, akan ada kejutan. Nona, mengapa kamu memberikan batu giok ungu itu kepada anak itu? Setelah Luming pergi, pelayan itu berkata dengan marah. Gadis bodoh, tempat apa ini? Dan Cheng, kali ini banyak pahlawan muda yang datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan alkimia yang diadakan oleh Kayu Cendana. Yu, kenapa tidak berteman dengan orang yang berbakat? Yosin tersenyum tipis. Nona bijaksana, pelayan itu menyanjungnya. Segera, Luming kembali ke penginapan, setelah memasuki kamar, dia langsung memasuki peta gunung dan sungai. Telapak tangannya bersinar, dan potongan batu giok ungu muncul di tangannya. Potongan batu giok ungu ini terlihat sangat biasa, mungkinkah memang ada harta langka di dalam batu giok ungu? Luming, potong batu giok ungu ini, hati-hati, perintah Dandan. Luming mengulurkan jarinya, dan energi sebenarnya menyebar, mengembun menjadi pedang tajam, dan perlahan memotong ke arah Zio. Batu giok ungu itu seukuran 2 kepalan tangan, Luming memotongnya dengan hati-hati, dan ketika sudah setengah jalan, lingkaran cahaya putih susu samar muncul. Benar-benar ada sesuatu di Zio. Mata Luming berbinar, dan dia perlahan-lahan memotong batu giok ungu di sekitarnya, meninggalkan batu giok putih susu seukuran lengkeng di tangan Luming. Batu giok macam apa ini? Luming sedikit penasaran, karena batu giok ini terlihat biasa saja dan sama sekali tidak terlihat seperti harta karun langka. Wah, apakah batu nayuan itu harta langka? Dandan menyeringai. Apa? Ini batu nayuan. Luming tiba-tiba membelalakan matanya. Bab 1020 mencuri obat? Ternyata itu batu nayuan, Luming sangat gembira. Batu nayuan merupakan harta karun yang sangat luar biasa, karena batu nayuan dapat menyimpan hakikat sejati seorang pejuang. Prajurit hanya perlu memasukkan energi sebenarnya ke dalam batu nayuan terlebih dahulu, menyimpannya terlebih dahulu, dan ketika mereka perlu menggunakannya, mereka dapat langsung menyerap yuan sebenarnya dari batu nayuan, karena ini adalah yuan sejati milik prajurit itu, di sana tidak perlu diubah, bisa langsung digunakan. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir akan habisnya energi sejati. Batu nayuan memang merupakan harta langka bagi para pejuang, terkadang merupakan harta penyelamat nyawa. Apalagi batu nayuan bisa digunakan dalam jangka waktu lama, jarang muncul di pasaran, sekali muncul harganya akan sangat mahal. Luming tidak pernah menyangka akan ada batu nayuan di batu giok ungu ini. Saya tidak tahu apakah batu nayuan ini dapat menghasilkan yuan asli saya, pikir Luming. Batu nayuan yang berbeda memiliki batasan jumlah esensi sejati yang dapat mereka simpan.
Tidak mungkin batu nayuan biasa dapat menyimpan esensi sejati seorang kaisar. Jika esensi sejati kaisar dimasukkan, batu nayuan mungkin akan langsung meledak. Batu nayuan yang berbeda memiliki jumlah esensi sejati yang berbeda yang dapat disimpan. Cobalah. Sambil memegang batu nayuan di tangannya, Luming terus-menerus memasukkan esensi sejati ke dalam batu nayuan. Benar saja, begitu esensi sejati memasuki batu nayuan, ia disimpan di dalam batu nayuan. Setelah beberapa saat, Luming dipenuhi dengan energi nyata, dan hampir semuanya masuk ke dalam batu nayuan. Senang rasanya bisa menanggungnya. Luming sangat gembira. Dengan cara ini, Luming dapat meningkatkan jumlah energi nyata yang dapat dia gunakan. Kekuatan penjara penekan Tiangong saat ini setara dengan seni bela diri tingkat dewa tingkat menengah tingkat rendah. Konsumsi energi sejati terlalu menakutkan. Luming tidak pernah berani meledak dengan seluruh kekuatannya sebelumnya, jika tidak, energi sejati dalam tubuhnya akan terkuras sekaligus. Tapi sekarang, Luming tidak takut, bahkan jika dia tiba-tiba terkuras, dengan batu nayuan, dia dapat mengisi kembali esensi sejatinya dalam sekejap. Dengan cara ini, Luming benar-benar memiliki kartu truf tambahan. Dia sekarang sepenuhnya meletuskan kungfu surgawi penekan penjara, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan penuh kungfu surgawi penekan penjara. Tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan yang hanya dapat dia gunakan dalam beberapa lapisan dengan hati-hati. Selanjutnya, Luming mengeluarkan batu kasar itu dan mulai mengembalikan esensi aslinya. Ketika esensi sejati telah pulih sepenuhnya, Luming terus memasukkan esensi sejati ke dalam batu nayuan. Ia meramalkan bahwa batu nayuan ini harus mampu menahan esensi sejati dari spiritualitas tingkat pertamanya. Dengan kata lain, sebelum Luming menerobos ke roh dan roh tingkat kedua, batu nayuan ini adalah kartu truf Luming. Hanya setelah Luming memasukkan yuan asli 5 kali berturut-turut, Luming berhenti. 5 kali energi sejati setara dengan 5 kali energi sejatinya, yang cukup untuk saat ini. Setelah memulihkan energi aslinya, Luming keluar dari penginapan lagi. Masih ada 1 hari tersisa sebelum perjamuan raja dan dimulai, dan semakin banyak orang di kota Dan. Selain mereka yang terakhir kali menyaksikan duel Yin Bupo dengan Sui Luozi, ada beberapa orang lain yang bergegas menghampiri setelah mendengar kabar tersebut. Tentu saja kebanyakan dari mereka adalah karakter generasi muda. Karena perjamuan alkimia diadakan oleh peri cendana, orang-orang yang berkumpul pada dasarnya adalah anak-anak muda, dan tidak mudah bagi generasi tua untuk bergaul dengan anak-anak muda tersebut. Luming berkeliling bersama Dandan, berharap mendapatkan sesuatu lagi, tapi sayangnya, setelah sekian lama, tidak ada keuntungan apapun. Luming menertawakan dirinya sendiri, mengetahui bahwa dia terlalu serakah, kebetulan mendapatkan batu nayuan terakhir kali, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit kasihan pada Youxin, yang awalnya membelinya terlebih dahulu, dan kemudian memberikannya kepada Luming. Secara bertahap, Luming mengembara ke utara kota Pil. Bangunan-bangunan di sini berangsur-angsur mengecil, namun malah banyak bukit yang muncul. Hei, aku mencium aromanya, aroma obat yang kuat, ada ramuannya. Dandan tiba-tiba menggerakkan hidungnya, lalu bergegas dari bahu Luming, dan berlari ke depan, sangat cepat. Orang ini. Luming terdiam dan mengejarnya. Setelah melintasi bukit, ia sampai di sebuah ngarai, dan sedikit melambat, bergegas ke kiri dan ke kanan, dan bergegas ke lembah. Luming mengerutkan kening, tapi mengerutkan kening. Lembah ini penuh dengan formasi prasasti berukuran besar. Sekarang Luming tidak memiliki api spiritual dan tidak dapat menghancurkan formasi. Namun, jika Anda tidak dapat mematahkan formasi, Anda mungkin tidak dapat menghentikan Luming. Meskipun Luming tidak memiliki api spiritual, dia masih memiliki pengetahuan tentang cara penulisan dan pemurnian, dan dia juga dapat merasakannya saat tubuh sekundernya memahami cara penulisan dan pemurnian. Selama periode waktu ini, saya berada di Gunung Liangyi untuk kedua kalinya, berlatih dengan sepenuh hati, dan kecepatan kemajuannya luar biasa cepat. Tidak ada pikiran yang mengganggu di tubuh kedua, dan dengan tambahan keberuntungan, pemahamannya meningkat 10 kali lipat. Dengan kultivasi satu hati, kemajuannya jauh lebih cepat daripada tubuh utama Luming. Pemahaman tentang cara pelatihan prasasti membaik setiap hari. Oleh karena itu, meskipun Luming tidak memiliki api roh, dia tetap memiliki penglihatan.
Meskipun pembentukan ngarai ini cerdik, Luming masih melihat kekurangannya setelah melihatnya. Setelah merenung sejenak, Luming melangkah keluar, depan dan belakang, kiri dan kanan, menuju ke lembah. Segera, dia sampai di kedalaman lembah. Di kedalaman lembah, Luming melihat ladang obat. Di ladang obat, banyak jenis ramuan ditanam. Aroma obatnya sangat kuat, melayang di lembah. Ramuan ini semuanya tingkat 7. Luming terkejut. Luming menemukan bahwa hampir semua ramuan di bidang pengobatan adalah ramuan tingkat 7, dan jumlahnya tidak kurang dari 1000. Saat ini, Dandan sedang berguling-guling di bidang pengobatan, matanya yang bersemangat bersinar, cakarnya terus meraih ramuan di bidang pengobatan, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. "Dandan, cepatlah!" desak Luming. Ladang pengobatan yang luas ini, di kota Pil ini, tidak dapat diabaikan. Itu pasti ditanam oleh ahli lembah raja pengobatan. Bahkan Luming akan sedikit khawatir jika mencuri ramuan orang lain di wilayah orang lain. Seperti angin dan awan, dia dengan cepat memasukkan ratusan ramuan ke dalam mulutnya, yang semuanya adalah obat mujarab tingkat 7. Di mana pencuri kecil yang berani mencuri obat di sini? Tiba-tiba terdengar teriakan, dan sesosok tubuh cantik bergegas keluar dari lembah. "Tidak bagus!" Dandan terkejut. Sayasi berlari dengan liar, anggota tubuhnya masuk ke dalam cangkang kura-kura, dan cangkang kura-kura itu terbang di udara, menghindari formasi besar itu satu persatu, dan terbang menuju Luming. "Kayu cendana!" Melihat sosok cantik itu, Luming terkejut. Sosok cantik di lembah ini sebenarnya adalah cendana peri Mu Cendana. Tubuh Luming meledak menjadi cahaya, dan tubuh fisiknya berubah dengan cepat menjadi penampilan lain. Dia meraih Dandan dan mundur dengan tajam. "Serahkan padaku!" Peri cendana melambaikan tangan gioknya, api spiritual di antara alisnya bersinar, dan formasi terus muncul di tanah di sekitar Luming. Mata Luming berkilat, matanya menyapu, dan dia melangkah maju. Setiap langkah sangat misterius, dia menginjak titik lemah formasi dan mundur dengan tajam. Setelah beberapa napas, Luming mundur 1000 meter. "Hah!" Peri cendana mendengus pelan, dan berhenti, matanya yang indah menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia tidak terus menyerang atau mengejar. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming melintas dengan sangat cepat, dan segera meninggalkan ngarai dan menghilang. "Aneh sekali, sungguh aneh saya bisa melihat kelemahan formasi sekilas tanpa ada api spiritual, jadi saya bisa menghindari serangan formasi dan mundur dengan tenang. Sungguh aneh, ini pertama kalinya aku pernah menemui hal seperti itu," bisik peri cendana, dengan rasa ingin tahu di matanya. Itu sebabnya dia tidak mengejarnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.